untuk masuk tahun depan tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang Allah lagi. Niatkan ke depan tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat lagi. Lalu untuk masa lalu, jika bisa diperbaiki, diperbaiki. Jika tidak berkaitan dengan hak-hak orang banyak, kembalikan. Ya, pernah ngambil hak orang lain, balikin. Orangnya sudah nggak ketahuan, udah meninggal, cari keluarganya. Nggak ketahuan, sedekah ke siapa saja, niatkan untuk beliau. Bira TV. Dulu waktu masih belum nikah, punya gaji 500.000 udah seneng ya, bener. Pas udah nikah, gaji 5 juta kayaknya belum cukup. Dapat tunjangan jadi 15 juta kayaknya belum cukup. Dapat proyek 50 juta kayaknya belum cukup. Proyek kok 50 juta, ini proyek abal-abalan nih gitu. Begitulah terus. Ternyata nggak ada namanya orang puas. Semakin keriput, semakin nggak puas. Itu begitu kita. Itu namanya hawa. Maka Nabi mengatakan al-ajiz, dia nanti jadi lemah. Orang-orang begitu akan capek. Taiba abdud dinar, sungguh lelah orang yang obsesi hidupnya mencari duit. Jujur aja Pak, Bapak ini kalau Bapak udah enak jadi kombes Pak, yang bawahan, yang tiap hari ngomong siap, capek loh Pak. Hormat, capek itu, serius, capek bener itu. Apalagi dia nih pangkatnya biasa, yang jadi perwira umur kemarin sore harus ngomong, kadang umur anaknya siap. Nah itu harus dikasih tahu sama perwira tuh, kamu jangan terlalu kaku, kasih tahu sama bintaranya ya, deket sama dia tuh, jangan stres kamu ntar ya. Capek itu. Kalau dia pengen cari duit, capek kerja begitu, gaji siapnya aja nggak bisa Pak, nggak cukup itu. Tunjangan untuk hormat nggak cukup. Kalau dia nggak cinta kepada Allah, dia tidak ingin menjalankan tugasnya, dia pengen dapat sesuatu yang lain, dia kerja cuma pengen dapat ngisi kantong, capek begitu, lelah. Ada orang berangkat kerja, berangkat pagi, pulang sore, bener? Capek nggak? Capek. Jadi kalau obsesi kita mencari dunia capek, maka hanya ada satu jalan. Jadikan bekerja di dunia itu nilainya akhirat. Gimana caranya? Sama seperti tadi. Jika pemimpin mau jadi wali, torikotnya bukan torikot Naqsyabandi Syazili Samani, bukan. Torikotnya apa tadi? Amanah dan adil. Tinggal dicek aja adil nggak, tinggal dicek aja amanah nggak. Oh masa lalu, kan masa lalu, ini kan ada tahun baru, bisa buat lembaran baru, nggak usah khawatir ya. Sebelumnya saya bisa pernah makan duit subhat, duit samar, ke depan kan bisa diperbaiki. Kalau jangankan duit yang nggak jelas, dulu di masa Rasulullah, orang yang sudah lama hidup makan riba lalu tobat, kata Allah, falahu ma salaf, ya, bagi dia apa yang telah berlalu biarin. Syukur-syukur nggak ditembak sama KPK. Hadirin yang memuliakan Allah, dalam satu riwayat dalam menjelaskan hadis ini, Umar kemudian berkata, hasibu qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil aradil akbar. Kata Sayyidina Umar, hasibu, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Di riwayat lain ada tambahan, mutu qabla an tamutu, matikanlah dirimu sebelum mati. Maksudnya apa? Nih kita nih kerja, sebelum kita diaudit, kita audit dulu kerjaan kita. Ada nggak yang masalah? Kita benerin dulu sebelum kita benar-benar
audit. Kalau di dunia orang takut kepada, kalau orang pemerintahan BPK ya, BPK, KPK, yang penting nggak tambah i belakangnya, BPKI. Itu yang kita takutin. Kalau anak sekolah nulis diperiksa sama gurunya, itu menakutkan. Kalau kita ke luar negeri diperiksa identitas kita, itu saat-saat menegangkan. Ya, yang sudah pernah ke luar negeri sendiri-sendiri Pak, kalau luar negerinya bukan bareng-bareng. Kalau pergi umroh kan bareng-bareng, ada yang ngurusin. Wah, kalau sendiri-sendiri deg-degan. Saya ini kan kata orang ustadz. Ya Bapak Ibu bilang saya ustadz kan? Buya lagi nyebutnya. Itu kalau udah di imigrasi saya deg-degan itu. Wah, ditahan gak ya, ditahan gak ya gitu. Satu kali saya ke Perancis pakai baju batik Pak. Wah, ini saktinya baju batik. Cuma sayang selama pandemi baju batik kita udah karatan Pak. Jadi yang karatan bukan hanya besi, baju batik nggak dipakai-pakai. Waktu itu di belakang saya, di depan saya itu banyak orang-orang Afrika pakai apa namanya, kayak orang-orang keren lah, eksekutif muda, jas, bajunya rapi, sepatunya masya Allah. Kita pakai sepatu 100 ribuan, dia rapi sekali. Tapi orang Afrika, orang Arab diperiksanya lama, walaupun bajunya rapi. Itu orang mengira kalau pakai baju rapi nggak bakal dituduh imigran, tapi dituduh kan muka ngebong. Mau dipoles apa aja muka dia kan begitu. Saya pakai baju batik, saya masih ingat warnanya, warna begitu tuh. Nah, warna dia nih, yang ngomong tadi nggak boleh itu ya. Begitu warnanya dulu, tapi pendek. Nyampe di imigrasi malah disapa, apa kabar? Oh, kita kaget. Baik. Nggak diperiksa Pak, paspor nggak ditanya, langsung. Diam-diam saya tanya, itu orang siapa? Ternyata istrinya orang Jawa. Orang Prancis itu. Oh begitu kalau kita punya sahabat saudara ya. Kalau kita ini punya kenalan atau punya saudara di alam sana, Bapak enak. Pas nyampe di imigrasi Mungkar Nakir dia bilang, oh kamu jalan-jalan terus. Tapi kalau nggak kenal, dia bilang, kamu siapa? Ditanya persis semua. Identitasnya siapa? Nama kamu siapa? Kamu bapaknya siapa? Dulu ngaji sama siapa? Itu baju, itu bahan-bahannya dari mana? Jadi baju kita ini Pak, ini ditanya banyak ini. Nih baju antum ditanya semua ini. Ditanya semua itu Pak, nggak ada yang nggak ditanya. Dan pertanyaan satu baju lamanya bukan main. Jadi jangan macem-macem sama fulus. Hantunya besar itu. Belum Mungkar Nakir yang nanya, baru asisten Mungkar Nakir tuh yang nanya. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan Mungkar Nakir, siapa Robmu, siapa Tuhanmu, kita diperiksa dulu di imigrasi depan, imigrasi barzakh. Ulamanya bukan main ya. Itu handphone Pak, ditanya semua, kamu dulu ngelihat itu jam sekian ya. Kamu telepon dia dulu ya, kamu dulu selingkuh ya, lengkap semua Pak. Kan sudah dihapus sama kita, kan nama dia nggak dihapus. Gimana? Mau? Kalau nggak punya orang dalam, Kawan saya keluar dari Uzbek Pak, kawan saya dia pejabat di Indonesia, pejabat Pak. Mungkin kalau di polisi udah selevel Bapak mungkin. Berarti dia punya anak buah toh. Ini Bapak kalau nggak pakai baju biasa seperti rakyat jelata dia. Ya kalau udah pakai baju biasa. Pulang kami dari Uzbek, dia pakai kopiah kupluk, tapi kupluk kayak antum itu tuh. Itu persis kayak gitu. Orang Uzbek taunya kopiah begitu, kopiah Afghanistan. Orang Afghanistan kalau pakai serban dalamnya begitu.
Uzbek sedang trauma dengan perang orang Afghanistan. Itu teman saya ditahan Pak. Yang nahan sih mbak-mbak cantik, tapi setelah ditahan dicuekin aja, dibiarin jadi tahan aja, nunggu syafaat. Udah 2 jam kita nunggu, akhirnya kita inisiatif, ini kenapa nih teman kita ditahan? Akhirnya teman saya seorang perempuan, yaudah saya ngomong, dia bahasa Inggrisnya oke. Dia bilang, itu that's my friend. Ya. Siapa? Ditunjuk, masuklah ke kamar. Ini teman saya ini. Diliatin, kayaknya nggak ada muka-muka teroris ya kan? Baru dia bilang, oh udah jalan. Tahu nggak Bapak, saya pakai kopiah apa waktu itu? Kopiah yang kita beli di pasar Uzbek. Kopiahnya unik lah ya. Karena saya pakai kopiah itu jalan nggak diperiksa. Dilihat, cuma pakai simbol. Tadi belum pakai ini Pak, udah dijemput. Ya, disuruh pakai di boot, saya ngantuk. Takut malah rusak, lecek dia. Jadi kalau udah pakai kopiah mereka, simbol mereka, selamat kita. Maksudnya gimana? Ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Nabi diberi baju, diberi jubah. Jubah itu kayak mantel luar. Hadis sahih Imam Muslim. Lalu Nabi SAW senang dipakai oleh beliau. Setelah dipakai belum lama tiba-tiba ada orang berdiri, wahai Rasulullah, demi Allah yang kau pakai itu sangat bagus, tolong berikan kepadaku. Kita yang ngasih gimana? Kesel nggak sama orang begini? Kesel. Nabi kesel nggak? Tak. Nabi penyayang sama umatnya. Nabi itu nganggap umat itu anak. Kalau ustadz nganggap umat apa? Komoditi. Jangan, ya. Jadi ladang. Jangan, nggak boleh Pak. Umat itu anak. Akhirnya Nabi mengatakan, agak tarik napas panjang. Baik, tunggu sebentar. Nabi pengen menyenangkan dulu orang yang ngasih. Dan ada rahasia kedua. Nabi itu bau badannya itu harum, lebih harum daripada kasturi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pakai sejenak supaya yang memberi senang, supaya harumnya pindah kepada itu baju. Lalu beliau kemudian berdiri, melipat dan memberikan kepada yang minta. Bapak jangan minta kopiah saya, ini baru dikasih nih. Itu yang minta disidang oleh sahabat lain. Nabi udah pulang, disidang. Kamu apa-apaan sih? Pakai pegang-pegang leher tuh ya. Kamu apa-apaan? Kira-kira begitu. Rasulullah itu baru make, kamu kurang ajar, nggak punya etika. Oh, digituin sama sahabat-sahabat lain. Beliau tenang aja. Yang penting baju Rasul udah sama dia, ya kan? Mau dihardik, mau apa, terserah. Ya. Lalu dia mengatakan, tahukah kalian kenapa aku mau minta jubah Rasulullah? Karena aku ingin nanti dikafani pakai jubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat nggak jadi marah. Jadi marah, mau nangis nggak kira-kira tuh? Kita yang tadi mau marah, jadinya mau nangis. Tahukah engkau? Itu jubah yang dipakai Rasulullah sekarang di tangan saya. Saya sudah mau dekat kepada kematian. Aku ingin dibalut dengan pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ini sudah pakai simbol-simbolnya Nabi, kira-kira nanti gimana? Bakal ditanya mungkar nakir nggak? Nggak bakal, ya, nggak bakal ditanya. Masuk satu kantor, nggak punya kartu, boleh masuk nggak? Masuk kantor nggak punya kartu, bisa masuk nggak? Nggak bisa. Tapi kita masuk sama Pak Kombes, bisa nggak? Bisa. Saya bukan PNS kan? Saya bukan PNS Bapak Ibu. Saya dosen tapi tidak mau jadi PNS.
Kalau masuk kantor mesti pakai fingerprint baru kebuka pintunya, atau harus pakai kartu, kalau nggak diusir Mas Satpam. Tapi kita masuk sama Pak Sekda, kira-kira berani nggak Satpam ngusir? Nggak berani. Waktu kita ke Kucing, Sarawak, itu lift pejabat sama orang biasa dibedain. Saya bukan pejabat, saya orang biasa, tapi diundang oleh pejabatnya. Masuk liftnya lift pejabat, nggak ngantri sama orang. Ini bahasa-bahasa majazi. Di dunia begitu, di sana juga sama. Inilah yang kita sebut syafaat. Ya, kita sebut apa? Maka berkenalanlah, bermajlislah dengan orang-orang yang kenal kepada Allah. Gak cukup soleh, kenal kepada Allah. Kalau udah kenal sama Allah, berarti orang-orangnya Allah, ahlullah. Kalau sudah kenal Allah, maka siapapun di lingkaran orang kenal Allah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di hadis Nabi, versi ahli hadis, ini versi ahli hadis sama ahli rohani beda dikit. Kalau versi ahli hadis, sab'una alfan min ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Hadis Bukhari. Ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Saya yakin muka-muka kayak kita ini nggak ada yang masuk ini ya. Nggak ada Pak, nggak masuk satu pun nggak ada. Serius. Apalagi yang di depan-depan saya ini nggak ada. Bukan nafsu semua, termasuk saya Pak. Kita nggak ada yang pantas jadi 70.000 itu. Sahabat Nabi 124.000 udah nggak masuk semua. Berarti kalau dari kalangan sahabat ada 70.000 tanpa dihisap, sisanya mana? Sisanya dihisap. Abdurrahman bin Auf pulang dari Suriah bawa 12.000 onta ke Madinah. Aisyah dengar, baru Aisyah paham, oh ini yang Nabi dulu omongin ya. Kata Nabi dulu waktu hidup itu Ibnu Auf saya lihat di akhirat ngesot. Tahu ngesot Pak? Bukan suster ngesot, abang ngesot. Nyapu lantai badannya susah sekali jalannya. Bahkan yamshi ala sadri, dia jalan itu pakai dadanya. Disampaikanlah oleh murid Aisyah kepada Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Kalau begitu semua yang aku bawa dari Syam 12.000, di riwayat Abu Nuaim 10.000, di riwayat lain ada yang berkurang ada yang bertambah, saya sedekahkan ke Baitul Mal. Dulu begitu beliau ya. Terus yang dilihat Nabi berubah gak? Berubah, karena takdir orang itu ada banyak cabangnya. Jadi takdir kita ini banyak cabangnya Bang. Ini kalau para pejabat ini ada takdirnya minimal ada 2, pensiun dengan bahagia atau masuk penjara. 2 aja. Saya baru dengar Pak Sekda istighfar. Maaf Pak Sekda ya, tapi itu kan amal baik ya. Bisa bikin Pak Sekda istighfar kan canggih tuh. Takdir kita 2 terus. Jadi ke depan itu takdir 2, maka disebut baik buruk. Itu dia sejajar tuh. Tinggal pilih kakinya kemana. Saya yakin mereka sudah paham jalurnya. Tinggal pilih yang mana, ya. Maka Nabi berkatakan kalau aku sudah tidak ada ya, kata Nabi, ya, akan terjadi ikhtilaf yang besar, perselisihan. Lalu di hadis yang lain Nabi kasih jalan, istafti qalbak, kamu berdialoglah dengan dirimu sendiri. Hati kita kan ngerti Pak, ini bikin aku bahagia atau cuma senang. Kalau senang tinggalin, kalau bahagia ambil. Kalau bahagia berarti dia halal, dia bersih. Sayyidina Umar mengatakan tadi apa? Hasibu qabla an tuhasabu.
Ini orang masuk 70 tanpa hisab, tanpa azab. Itu mereka amalannya dulu berhisab. Jadi mereka menghisap dirinya sebelum nanti dihisap. Makanya ketika mereka masuk ke alam sana, 70.000 ini tidak dihisap lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus gimana kita supaya jadi bagian orang yang masuk surga juga tanpa dihisap, tanpa azab? Ya, kalau di hadis dikatakan ciri-ciri mereka bertawakal kepada Allah, tidak minta diruqyah, tidak minta diobat secara ekstrim, tawakalnya tinggi, wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi 70.000 itu makomnya disebut makom tawakal. Apa arti tawakal? Berserah diri kepada Allah. Itu satu makom. Jadi ada rahasianya. Di bab makom tawakal ada 70.000 orang tanpa hisab dan kan ada makom yang lain, namanya makom syukur. Di bab syukur, jadi kita ini dipandang oleh Allah tergantung rohani kita milih yang mana, bab tawakal atau bab syukur. Ada lagi bab sabar. Pilih mana? Kaya bersyukur, miskin sabar. Ayo. Nggak ada yang mau miskin, Mbak. Gimana Pak Sekda? Ini rakyat nggak ada yang mau miskin. Hah? Gimana dong? Ini ada space nih 70.000 di bab sabar. Orang sabar masuk surga juga nggak pakai hisab. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang. Kalau bersama Allah, berani nggak mungkar nakir colek? Nggak berani dia. Orangnya Allah ini ya. Syukur. Syukur itu bukan ngomong alhamdulillah, itu mah gampang ya. Ruhut Sitompul aja yang bukan muslim baca alhamdulillah dia sama puji Tuhan. Alhamdulillah biasa, orang Arab non muslim juga baca alhamdulillah. Terus apa yang disebut syukur? Syukur itu memandang nikmat dari Allah. Itu satu. Yang kedua, memujinya. Yang ketiga, berbagi dengan pemberiannya. Nah, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan ya. Jadi plot di bab syukur ini ada 70.000 juga sebenarnya, tanpa hisab, tanpa azab. Tapi Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang benar-benar bersyukur. Orang bersyukur itu dia sholatnya bukan cari pahala. Nabi Muhammad ditanya sallallahu alaihi wasallam, engkau kan sudah dijamin masuk surga, kenapa masih sholat? Apa jawabannya? Afala an akuna abdan syakura. Kenapa aku tidak boleh jadi hamba yang bersyukur? Jadi sholatnya Nabi itu sholat syukur. Jadi Nabi sholat nggak pengen beli surga, nggak mungkin. Kita nih beli surga pakai sholat kita nggak khusyuk. Kalau Nabi masih mungkin. Maka Bapak Ibu yang melekat Allah, coba praktekkan di rumah. Baca la ilaha illallah, tapi maknanya tiada yang memberiku nikmat, tiada yang mengujiku, tak ada yang mengatur hidupku kecuali Allah. Kalau ini diulang-ulang pagi 100, bacanya la ilaha illallah tapi pahamnya begitu, nanti hidupnya akan lebih bahagia dari biasanya. Kalau saya tahu siapa yang cubit, maka saya tidak balas mencubit. Tapi kalau lagi di pelabuhan disenggol sama orang gak dikenal, kita senggol balik gak? Ya, mau nyenggol balik ya? Apalagi Pak polisi nih, gak tahu dia, gue nih polisi gitu ya. Dalam hati pasti begitu. Itu pengalaman biasa itu. Dicolek sama orang ya. Kita pengen balas nyolek lagi. Tapi kalau kita kenal sama yang nyolek, jadi canda gak? Kita disenggol nih sama orang, hampir jatuh.
habis itu ditarik sama dia. Pas kita lihat, oh orang yang kita kenal, jadi canda nggak? Ah lo gitu. Tapi kalau nggak kenal gimana? Oh, ambil kerah bajunya, kamu siapa, maunya apa? Allah itu ingin menjadikan kita itu keluarganya atau temannya. Kita yang nggak mau jadi keluarga Allah, kita yang nggak mau jadi temannya Allah. Teman itu bahasa Arabnya bisa wali, bisa sadiq, bisa zamil, bisa sahib. Tapi kepada Allah disebut wali. Allah itu pengen jadi wali kita. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah wali, temannya orang beriman. Kalau sudah temenan sama Allah, lalu Allah colek dengan pandemi, akhirnya dompet kita jadi tipis, ya, badan kita sakit. Ada yang alumni COVID, gimana rasanya? Sakit gak? Susah napas gak? Jangan-jangan COVID-COVIDan. Kalau yang asli itu sakit, sakit bener. Saya 2 kali kena, alhamdulillah masih hidup. Kalau nggak ketemu kita ya. Yang pertama nafas sakit kayak kebakar. Kalau yang kedua saya udah lupa ya, saking udah biasanya. Sakit tuh bener-bener sakit. Tapi dalam masa sakit lemes itu seakan-akan dibayangkan ini cubitan-cubitan dari Allah yang menganggap dirinya teman. Ya, Allahu waliyul ladzina amanu. Kalau itu ingat, hilang, beratnya tuh hilang. Langsung farhan, langsung bahagia. Tapi kalau nyut-nyut datang lagi, bertengkar lagi. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu yang bukan Allah, ini sudah akhir tahun. Ternyata benar, dunia ini cepat sekali. Ya, iqtarabatis sa'ah, cepat sekali. Karena waktu itu cepat, jangan main-main lagi. Mulai hari ini, niatkan untuk masuk tahun depan tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang Allah lagi. Niatkan ke depan tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat lagi. Lalu untuk masa lalu, jika bisa diperbaiki, diperbaiki. Jika tidak berkaitan dengan hak-hak orang banyak, kembalikan. Ya, pernah ngambil hak orang lain, balikin. Orangnya sudah nggak ketahuan, udah meninggal, cari keluarganya. Nggak ketahuan, sedekah ke siapa saja, niatkan untuk beliau. Inilah lebih kurang yang dapat saya sampaikan mengenai refleksi akhir tahun. Berhisaplah kamu sebelum engkau dihisap. Maka orang-orang yang menghisap dirinya, sering mengukur dirinya di dunia, kata Sayyidina Umar, nanti di akhirat yakhifullahu alaih, Allah akan meringankan hisapnya. Bapak Ibu, seperti yang saya sebutkan tadi, isyaratnya memang tidak ada. Tapi saya kasih oleh-oleh zikir, mau? Tapi bukan talqin, hanya ijazah zikir. Ada satu zikir, saya menyebutnya, mungkin sudah ada yang menonton, yang merekamnya. Disebut maqalidus samawati wal ard, zikir buhul langit dan bumi. Selama masih ada orang berzikir begini, maka tidak akan ada kiamat di muka bumi. Diambil dari ayat surat Asy-Syura, lahu maqalidus samawati wal ard, miliknya lah buhul-buhul langit dan bumi. Ternyata penjelasannya, setiap langit dan bumi itu ada malaikat-malaikat yang memikulnya. Malaikat ini tidak sanggup memikul langit dan bumi kecuali dia punya zikir. Inilah zikir yang mau saya turunkan. Zikirnya sudah Bapak Ibu tahu semua, cuma mungkin kaifiatnya belum dapat. Caranya pertama istighfar. Caranya pertama syahadat. Kenapa syahadat? Barangkali kita pernah kufur secara batin, pernah syirik secara rohani. Maka setiap kali zikir wajib syahadat ulang, supaya zikir kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua istighfar. Cukup 7 kali, ya. Baca Al-Fatihah, kirim untuk Nabi sallallahu alaihi
wasallam dan guru yang mengajarkan. Berikut sholawat ya kalau sempat, lalu baru masuk ke zikirnya. Zikir yang sudah kita hafal, subhanallah 100 kali, bukan dibaca subhanallah, bukan satu-satu, subhanallah subhanallah, karena satu malaikat. Jadi ibarat begini, di setiap tiang ada malaikat, itu tiang ada malaikat, malaikat bisa memikul yang ada di atasnya, itu karena dia punya zikir yang diberikan oleh Allah. Satu malaikat zikirnya cuma satu aja, subhanallah subhanallah, sampai kiamat. Si malaikat tetap zikir kalau di bumi ada orang yang berzikir. Jadi kita kayak nemenin mereka zikir, kita temenin mereka zikir. Syukur-syukur kalau Allah izinkan kadang-kadang ruh kita diperjalankan Allah, kita dengar ada yang berzikir. Terus Bira TV.